Selamat malam. Kita lanjutkan materi CRUD-nya ya untuk menggunakan dengan menggunakan aplikasi Dumiver CS6 ya. Jadi kemarin sebelumnya sudah kita buat bagaimana cara membuat site, koneksi, kemudian menampilkan data, kemudian mengentry data gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke U-nya ya. Sesuai dengan urutannya ada CRUD. C-nya itu create atau input, D-nya R-nya itu adalah read atau tampilkan, U-nya adalah update atau ubah, kemudian D-nya adalah delete atau hapus. Nah, sekarang saya ingin menambahkan satu kolom lagi di sini. Satu kolom itu berupa ubah dan hapus. Ubah dan hapus. Kita buat ubah dulu deh. Kita buat ubah dulu karena ini materinya kita akan coba masuk ke U atau update. Jadi untuk membuat sebuah form update data berarti kita memerlukan ID atau kode customer mana yang akan dirubah. Jadi kalau mau merubah data itu nggak bisa semuanya diubah, nggak bisa semuanya diubah dalam waktu bersamaan, kecuali kalau misalkan kita punya library untuk menampilkan tabel yang tiap datanya bisa langsung kita rubah gitu. Itu udah advance. Kalau yang ini kan masih yang beginner ya, kayak pemula lah gitu. Jadi ya kita mengerti dulu, kita biasakan dulu. Ini kita ulang-ulang lagi sampai kita paham gitu. Nanti kalau udah paham ya baru naik level gitu. Baik, sekarang kita akan coba tambahkan sebuah kolom. Di sini satu di samping facts ya, namanya aksi. Kolom namanya aksi, nanti ada hyperlink ubah yang akan mengirimkan kode customernya untuk diedit di halaman form update data customer gitu. Berarti yang kita ubah adalah halaman list data customer. Kita buka dulu halaman list data customernya. Nah, di sini. Lalu kita tambahkan nih. Cara nambahinnya gimana? Cara nambahinnya adalah letakkan kursor pada kolom facts. Lihat tuh berkedip ya. Lalu klik kanan, kemudian pilih table, kemudian pilih insert row or column. Tuh, saya ulang ya. Letakkan kursor pada facts, kemudian klik kanan, pilih table, kemudian pilih insert row or column. Tuh, nanti akan muncul jendela insert row or column. Karena kita ingin menambahkan kolom, berarti kita pilih kolom. Berapa yang ingin tambahkan? Number of kolomnya kita pilih 1. Ini bisa dirubah sebanyak yang kita inginkan. Ingat ya, kolom itu ke samping, kalau baris itu ke bawah. Nah, where-nya, letaknya posisinya adalah after current column. Kalau before current column berarti menambahkannya sebelum facts. Nanti akan muncul tuh di setelah telepon dan sebelum facts. Tetapi karena kita maunya di ujung setelah facts, berarti pilihnya after current column. Kalau sudah di oke. Nanti munculnya di sini tuh. Kita kasih nama aksi. Tuh, nama kolomnya adalah aksi. Tuh. Simpen. Save atau file save gitu. Nah, kita lihat di browsernya, kita refresh. Nah, udah muncul tuh satu kolom gitu. Jadi konsepnya gini, ketika kita mau menambahkan apapun, kita ubah di Dreamweaver. Kalau sudah ditambahkan, jangan lupa disimpan file save. Nah, kalau sudah, balik lagi ke browsernya, lalu refresh gitu. Nah, sekarang saya mau bikin ini hyperlink ubah. Nah, bedanya dengan hyperlink yang ada di sini, entry data. Kalau entry data tidak mengirimkan parameter, jadi hanya langsung menuju ke halaman list atau entry data customer. Sedangkan kalau ubah, dia mengirimkan parameter. Parameternya apa? Ini berupa variabel atau nilai dari kode customer. Gitu. Jadi, dia akan menuju ke halaman update data customer, kemudian dia akan mengirimkan variabel dengan nama kode customer, terus sesuai dengan nilai yang akan dipilih. Misalkan saya mau ubah yang AUM, maka dia akan mengirimkan data kode customer AUM. Kalau DPF, berarti dia akan mengirimkan
data variabel kode customer dengan nilai atau value DPM. Nah, gimana caranya? Kita mulai. Nah, sekarang berarti kita klik di sini tuh. Di sini saya ingin membuat sebuah hyperlink dengan nama ubah, tetapi dia mengirimkan parameter. Parameternya apa yang dikirimkan? Ini biasanya yang dikirimkan adalah parameter yang menjadi kunci atau key atau PK atau primary key. Jadi diingat, ketika kita ingin membuat sebuah tabel, maka tabel itu harus mempunyai primary key. Ibarat sebuah keluarga, tabel adalah sebuah keluarga. Nah, setiap keluarga pasti punya kepala keluarga. Kode customer di sini adalah kepala keluarga. Siapa anggota keluarganya? Ada nama, alamat, kota, email, telepon, fax. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari siapa nama anggota keluarga dari customer, ya kita cari bapaknya atau kepala keluarganya, kode customernya. Nanti secara otomatis kita bisa tahu siapa anggota keluarganya. Nah, perumpamannya seperti itu. Jadi kalau belajar apa-apa tuh kita pahami, bukannya kita jalani kemudian kita coba ngerti. Enggak, kita pahami dulu. Nanti kalau udah pahami, lama-lama terbiasa. Jadi ada pepatah yang mengatakan bisa itu karena terbiasa gitu. Passion, ketika kita sudah senang, kita akan terus mencoba mencari tahu yang terbaru. Oke, sekarang kita tambahkan nih. Di sini posisinya kursor adalah di bawah aksi, kedip-kedip tuh ya. Lalu klik menu insert, kemudian pilih hyperlink. Nah, bedanya adalah di sini adalah namanya ubah. Bedanya hyperlinknya adalah nih, kita browse. Kita geser ya, browse. Nah, ini kita geser lagi. Tuh. Nah, halamannya belum kita bikin. Kita ketik di sini. Ubah atau update underscore data underscore customer titik php. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau update beda kayak entry. Kalau update ngirimin variabel. Siapa yang dikirimin variabelnya? Tadi si primary key-nya atau si kuncinya atau kepala keluarganya tadi ya. Cara nambahinnya gimana? Nah, di sini ada parameter. Tuh. Parameter. Kemudian kita sebutkan nama variabel yang akan dikirimkan. Kita samain aja tuh dengan nama file-nya. File-nya apa sih? Di sini kita lihat namanya kode customer. Kita copy saja. Kalau mau diketik silahkan, nggak apa-apa. Nah, di sini nama variabelnya adalah kode underscore customer tuh, kode underscore customer. Value-nya apa? Value-nya adalah ini. Record keberapa yang ingin diedit. Apakah AUM, apakah DPF, atau AMSI, atau MMF, dan seterusnya. Berarti value-nya kita ambil dinamis. Gimana cara ngambilnya? Nah, di sini ada tombol. Tuh, ada tombol petir. Diklik tombol petirnya. Nah, nanti keluar tuh dynamic datanya. Dia ngambil dari sini tuh record set customer. Nah, kita klik kode customer. Tuh. Jadi link manapun ubah yang diklik, dia akan mengirimkan kode customer sesuai dengan baris atau row yang dipilih. Nah, kita oke. Nanti jadi kayak gini tuh, row customer, kemudian array berupa kode customer, nama filenya kayak gitu. Kalau sudah nih di oke lagi. Tek. Nah, kemudian kalau sudah di oke. Nah, lalu di oke kembali. Tuh. Nanti otomatis dia sudah ada di sini. Jangan lupa disimpan lagi, file, save. Nah, kita cek lagi di browser. Lalu kita belum ada di sini kan? Karena belum di-refresh halamannya gitu. Nanti kalau belajar Flutter atau bahasa pemrograman hybrid untuk membuat Android sama iOS, itu ada namanya set state untuk refresh-nya gitu. Kalau ini pakai browser berarti bisa tekan tombol F5 atau tombol refresh ini. Tuh, nanti dia sudah ada nih. Nah, di sini tanpa kita klik, perhatiin ya. Nih, di sini kan ada tombol ubah. Nah, setiap browser itu pasti di bawah punya ini tuh.
Tuh, kalau kita lihat di bawah nih, ini perhatiin deh di bawah sini, di bawah yang apa namanya, nanti muncul tuh di sini ubah kode customer AUM, kemudian DPF, kemudian HMSI dan seterusnya sampai bawah. Nah, misalkan saya mau ubah yang DPF nih, klik ubah. Tek. Nah, ini ntar halamannya begini tuh. Update underscore data underscore customer titik php tanda tanya. Tanda tanya itu berarti dia menuju ke halaman update data customer titik php dengan mengirimkan sebuah variabel namanya kode underscore customer. Ini nama variabelnya, bebas namanya, nggak harus kode customer, bebas. Cuma di sini karena buat belajar, saya samain dengan nama filenya. Nah, value-nya disesuaikan dengan yang dipilih. Nah, ini DPF ya, coba saya ganti yang lain. Saya back dulu, saya ganti yang MFF, klik. Nah, ini jadi MFF gitu. Jadi ntar yang mau diubah yang mana, yang MFF gitu. Nah, di sini object not found. Kenapa? Karena kita belum bikin nih halaman update data customer titik php-nya. Nah, gimana caranya? Ya berarti kita harus bikin halamannya dulu. Update data customer titik php. Nah, sekarang kita balik ke Dreamweaver-nya. Kita buat halaman baru. File, pilih new. Kemudian pilih php create. Tuh. Simpen deh di sini. File, save. Namanya adalah update underscore data underscore customer titik php, lalu di save. Nah, kalau kayak gini aja nih, kalau saya simpen ini, kalau di refresh nanti tidak lagi muncul objek not found, tapi halaman blank karena halamannya sudah ada gitu. Nah, kita lanjutkan. Mari. Update itu adalah perlakuannya lebih istimewa ketimbang tampil sama entry. Karena update itu merupakan kombinasi daripada entry dengan read atau menampilkan data. Kenapa dibilang kombinasi? Karena ketika kita masuk ke halaman form update, dia akan menampilkan form entryan. Nah, bedanya dengan form entry adalah datanya sudah harus ada, sudah harus muncul, karena kan dia mengirimkan nilai berupa kode customer. Jadi dia akan menampilkan data kode customer yang dipilih ke dalam text box atau unit form yang ada di form update tersebut, ditampilkan datanya sesuai dengan kode customer yang dipilih gitu. Kemudian apa sih yang bikin sama dengan form tampil data tadi, list data customer ya? Karena dia harus bikin record set dulu, harus ngambil dulu ke database data mana yang mau ditampilin gitu. Jadi ngambil ke database sesuai dengan data yang ingin atau kode customer yang ditampilkan, lalu setelah dapat datanya baru ditampilkan, tapi ditampilkannya tidak dalam bentuk seperti ini. Nah, tidak dalam bentuk tabel, tetapi dalam bentuk form kayak gini. Cuma bedanya di sini nanti udah ada datanya, udah ada datanya dan seterusnya. Nah, ini juga bukan simpan data nanti namanya, jadi update data gitu. Kita lanjut ya. Kita pilih lagi MFF. Kemudian apa namanya? Di sini sesuai dengan yang tadi saya sampaikan sebelumnya, berarti kita bikin dulu nih record set. Kita bikin gayungnya dulu nih. Kita ambil satu gayung sesuai dengan yang kita inginkan tadi, datanya customer yang mau dipakai. Nah, cara ngambilnya gimana? Dia ada di tab binding gitu. Adanya di Windows, kemudian pilih binding. Windows binding. Nah, di sini nanti muncul jendelanya nih, to use dynamic data on this page. First create site. Kita udah punya site gitu. Nah, sekarang kita klik tanda plusnya. Pilih record set. Tuh. Record set adalah berupa variabel yang kita ingin bentuk yang digunakan untuk menyimpan. Apa yang disimpan? Data array. Data array apa? Data array customer. Tapi tidak semuanya, hanya kode customer yang dipilih saja. Berarti kita samakan namanya customer. Kemudian connection adalah koneksi, tabelnya jangan lupa ganti jadi customer. Tuh.
Kemudian shortnya ini nggak perlu, karena kita nggak bikin tampil data, tapi yang dipakai adalah filter data. Nah, filter datanya kita pilih kode customer. Jadi bacanya gini nih, bacanya adalah saya ingin membuat sebuah record set namanya customer dengan menggunakan connection namanya koneksi dari tabel namanya customer. Nah, kolom-kolomnya semua diambil, data dari semua kolom atau atribut atau field semua diambil, tapi hanya yang kode customernya sesuai atau sama dengan URL parameter, yaitu kode customer variabelnya. Nih, tuh, ini adalah parameternya, variabel atau parameter. Ya, ini yang diambil ada M3F-nya, M-F-nya. Nah, kalau sudah, kita tes. Tuh, nanti muncul kayak gini tuh. Please provide a test value for URL parameter, kode customer. Kita masukin tuh misalkan MFFF. Oke, dapat datanya tuh. Muhammad Farel, Fabian Ferdiansa, Cikande Serang, Farel, sekian. Nah, kalau sudah di oke. Nah, ini udah jadi nih record setnya nih, tuh. Nah, kalau sudah jadi record setnya, berarti kita tinggal bikin formnya. Form seperti tampilan form entry, tapi sudah ada datanya. Gitu. Nah, saya balik lagi. Berarti di sini caranya adalah klik menu insert, kemudian pilih data object, kemudian pilih update record, kemudian pilih record update form wizard. Saya ulang ya, pilih insert, data object, kemudian update record, kemudian record update wizard. Saya klik, nanti muncul tuh jendela record update form. Nah, di sini ada connection, adalah pilihnya koneksi. Kemudian table to update-nya, tabel yang digunakan untuk tabel yang akan dipakai untuk update datanya adalah pilih customer. Tuh. Ini unique key column-nya atau primary key-nya adalah kode customer. Checklist numeric kalau dia berupa angka, tapi kalau nggak usah diemin aja. Nah, di sini ada after updating go to. Jadi setelah datanya ke update, dia larinya kemana? Browse ke halaman list data customer. Kalau sudah di oke. Jadi kalau datanya udah diupdate, lalu dia akan lari atau diarahkan ke halaman list data customer. Lalu nanti di situ bisa tampilkan datanya sudah berubah. Itu list data customer. Nah, kita desain nih. Kita desain tampilan formnya. Tuh, kita klik dulu kode customer. Tuh, ini kan masih pakai nama aslinya tuh. Kita spasi label. Ini label tuh berarti yang di samping ya. Label tuh berarti ini nih. Ini namanya label. Gitu. Kode customer. Displaynya sebagai teks. Tuh, ini teks tuh. Kemudian ini text value-nya, dia ngambil langsung dari sini. Otomatis. Gitu. Kemudian yang kedua adalah nama customer. Tuh, ini masih pakai underscore, diganti jadi customer. Displaynya juga jadi text field, tapi kotaknya udah dimunculkan, nilainya berupa ngambil dari record set. Kemudian alamat. Nah, alamat tadi kita pakainya apa? Text area, diganti jadi text area. Datanya udah langsung keisi sesuai dengan nama alamat diambil dari record set tadi. Kemudian kota. Kota juga pakai text field, email, text field, dan seterusnya. Nah, kalau sudah di oke. Tuh. Nah, jadinya kayak gini, otomatis. Jadinya seperti ini. Nah, kalau dilihat dari kodenya, nah ini kodenya seperti ini tuh. Saya akan bahas di sini untuk bedah kodenya, nanti kita coba di pertemuan lain, kita bedah gitu. Pengertiannya seperti apa sih gitu. Nah, kemudian di sini update-nya diganti, ini kan masih bahasa Inggris nih, kita ganti jadi update data gitu. Enter, nanti di sini jadi update data. Tuh. Kita simpan file, save. Sekarang kita balik ke browser, kita back. Nah, saya mau ubah nih yang DPF nih, yang Farel deh. Kita ubah, tek. Nah, dia otomatis muncul tuh kodenya FFF, namanya Muhammad Farel Fabian Ferdiansa, alamatnya Cikande, Serang, dan nih.
Ini kalau saya ganti jadinya misalkan Pondok Pesantren Darul Qolam 2 dalam kurung Darko 2, kemudian di sini kasih nama Excellent Class Serang, Banten. Nah, saya update datanya nih. Tek. Tuh. Dia berubah kan? Langsung otomatis berubah. Darul Qolam, Darko 2, bla 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 bla. Gitu. Nah, kita ubah lagi. Nah, di sini kita tambahin nih, kembali gitu ya tuh. Apa di atasnya tambahin form link data ini. Enter.